Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita ada di part kedua dari video rakit PC Cerehore dengan budget yang nggak nyampe 2 jutaan ya. Yang mana video part pertamanya yaitu kita udah merakit PC-nya dan juga kita perkenalkan komponen-komponennya ya. Yang mana detailnya bisa kalian tonton di linknya di deskripsi ataupun nanti akan saya taruh link di sini ya untuk videonya. Nah, kali ini PC-nya ini udah kita rakit dan kita akan bahas mengenai performance dari PC ini yang pasti ya. Kita lihat performance-nya seperti apa worth it atau tidak sih, gamingnya seperti apa, kemudian editingnya seperti apa, dan juga nanti kita akan coba bahas mengenai konsumsi listriknya. Irit nggak sih, dan kira-kira berapa biaya yang harus kalian keluarkan per bulan kalau kalian punya PC seperti ini ya. Bayar listrik per bulannya berapa, nanti kita akan bahas juga. Dan juga nanti opsi-opsi lain kalau kalian punya budget yang deket lah mirip-mirip dengan ini, ada opsi lain nggak ya di luar komposisi ataupun racikan seperti ini. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Dan ini adalah saya flashback dulu ya. Komponen yang kita gunakan untuk rakit PC kali ini, teman-teman bisa lihat yang ini. Oke, dengan budget yang tadi bisa teman-teman lihat 1,9 juta aja ya, nggak nyampe 2 juta. Seperti apa performance-nya? Kita langsung mulai dengan gaming performance ya. Di sini kita tes di 3 game ya, karena ini PC-nya PC kelas Cerehore, jadi kita tes di 3 game yang rata-rata banyak digunakan ataupun dimainkan oleh teman-teman ya. Yang pertama adalah game yang bisa dibilang game sejuta umat, yaitu GTA 5 ya. Di sini kita mainkan game GTA 5 dicoba di 3 resolusi, yaitu di 1080p, 900p dan juga 720p, dan semuanya kita coba setting preset normal ya. Dan hasilnya adalah di 1080p dengan preset normal itu rata-rata FPS-nya adalah 32 fps ya. 32 fps 1080p normal dengan PC yang harganya nggak nyampe 2 jutaan, saya rasa cukup oke ya. Dan itu 32 fps masih cukup playable walaupun agak pas-pasan ya untuk 1080p settingan preset normal tadi. Nah, kalau kalian pengen main GTA 5 dengan lebih lancar lagi, kalian bisa turunkan ke resolusi 900p ya untuk PC ini. Dengan resolusi 900p preset normal itu dapat FPS sekitar 43 fps ya rata-ratanya. Dan 43 fps GTA 5 itu pastinya lancar ya. Dan kalau kalian mau lebih lancar lagi ya, kalian bisa turunkan ke 720p ya. Dengan preset normal itu bisa dapatkan FPS sekitar 62 fps rata-rata. Yang itu artinya kalau kalian mau kualitas grafiknya lebih bagus, kalian bisa sedikit naikkan presetnya misalnya ke high ya. Dari normal itu ke high itu mungkin bisa dapat masih di atas 30 fps. Jadi, tapi kalau mau lancar banget normal 720p dengan fps di atas 60 fps ya, itu masih sangat-sangat lancar pastinya gitu kan, playable sekali untuk memainkan game GTA 5. Jadi dengan PC budget yang nggak nyampe 2 jutaan, GTA 5 bisa kalian mainkan dengan lancar, bahkan sampai ke resolusi 1080p meskipun agak mepet di situ FPS-nya di 1080p. Kalau mau lebih lancar 900p ataupun 720p bisa menjadi pilihan untuk resolusinya. Oke, lanjut ke gaming yang kedua atau tes game yang kedua. Kita jalankan game e-sport ya, yaitu CS:GO ya. Di sini CS:GO ya, kita coba di sini hanya di resolusi 1080p karena memang sudah sanggup main di resolusi ini. Artinya di resolusi di bawahnya itu pastinya lebih tinggi lagi FPS-nya ya. Di 1080p kita coba di 2 kondisi, yaitu rata kanan dan rata kiri ya. Jadi kondisi rata kanan itu mendapatkan rata-rata FPS sekitar 55 fps ya. Jadi rata kanan 1080p 55 fps itu masih sangat-sangat playable sekali ya untuk game CS:GO ini. Kemudian ketika kita mainkan CS:GO ini di resolusi 1080p dan kita bikin rata kiri atau settingan low ya, yang kompetitif, settingan kompetitif atau low, kita bisa dapatkan rata-rata FPS di sekitar
90 fps rata-rata. Nah, ini artinya untuk CS:GO 90 fps 1080p dengan settingan PC yang memiliki budget yang nggak nyampe 2 jutaan ini. Jadi cukup oke saya rasa ya. Kemudian game ketiga, langsung aja kita masuk ke game ketiga, yaitu game e-sport lagi, yaitu Dota 2 ya. Untuk game Dota 2 kita juga coba di resolusi 1080p ya. Tapi dengan beberapa settingan kita coba. Yang pertama adalah 1080p settingan fastest ya, atau rata kiri. Nah, di settingan fastest atau rata kiri itu kita bisa dapatkan FPS yang tinggi banget ya. FPS-nya bisa mencapai 148 fps rata-rata untuk settingan fastest ya. Kemudian untuk kalian pengen kualitas grafik yang agak bagus dikit ya, 1080p kita setting medium itu bisa dapat di sekitar 85 fps rata-rata. Nah, kalau misalnya mau coba rata kanan ya, kalian coba rata kanan untuk Dota 2 itu dapat sekitar 40 fps ya. Jadi masih sangat-sangat playable sekali ya untuk Dota 2, bahkan ke settingan rata kanan di 1080p. Kalau kalian mau main lebih lancar ya, settingan fastest itu udah dapat FPS yang tinggi sekali gitu kan. Jadi Dota 2, CS:GO, GTA 5 itu bisa kalian mainkan dengan lancar. Nah, gimana dengan game-game lain? Untuk e-sport saya rasa PC seperti ini masih cukup capable untuk bisa memainkan game-game e-sport dengan cukup lancar ya. Kemudian berikutnya pastinya di antara teman-teman ada yang bertanya, apakah PC-nya juga bisa digunakan untuk editing ya, nggak cuma untuk gaming? Karena kebutuhan kita kan kadang nggak cuma untuk gaming aja, tapi sebagian besar di antara kita rata-rata saya rasa pengen juga PC yang bisa untuk editing. Nah, di sini saya coba jalankan sebuah aplikasi untuk editing video, yaitu Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan menggunakan PC yang satu ini. Nah, ketika kita jalankan Adobe Premiere Pro dengan PC ini, itu proses editingnya itu cukup lancar ya, walaupun memang nggak lancar banget gitu kan. Ada kadang-kadang lag-nya gitu kan, tapi nggak terlalu mengganggu lah ya di sini. Jadi masih cukup lancar hitungannya gitu ya. Nah, ketika kita coba encoding video, di sini saya coba encoding ulang video yang berdurasi 11 menit 11 detik ya. Ini dengan resolusi 1080p untuk YouTube. Itu membutuhkan waktu encoding sekitar 26 menit 28 detik. Ya, memang waktu yang cukup lama ya, atau sekitar 2,4 kali dari durasi videonya. Jadi waktu encoding yang cukup lama gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai aplikasi seperti Adobe Premiere Pro di PC seperti ini, memang saya rasa terbatas pada editing ringan lah ya. Untuk video-video yang tidak terlalu banyak efek-efeknya itu akan cukup lancar saya rasa, dengan mungkin durasi video yang nggak terlalu panjang. Karena kalau panjang banget nanti encodingnya lama banget ya. Walaupun ya nggak masalah sih, waktu encoding lama bisa kalian selingi dengan minum kopi dulu gitu, biar nggak terlalu bosen nunggu encoding videonya gitu kan. Atau ada solusi lain, bisa juga kalian gunakan aplikasi-aplikasi editing video lain yang misalnya lebih ringan, seperti contohnya Filmora. Itu akan sangat capable sekali dijalankan oleh PC seperti ini ya. Oke teman-teman, berikutnya kita coba bahas mengenai konsumsi listrik dari PC yang satu ini ya. Karena di sini kita gunakan VGA card yang tidak menggunakan pin power, itu artinya irit listrik. Nah, tapi bener nggak irit listrik ya? Kita coba pakai wattmeter di sini, dan saya contohkan ketika kita menggunakan atau menjalankan aplikasi ataupun menjalankan game ya. Di sini kita coba saat kita jalankan game GTA 5 berapa watt sih rata-rata konsumsi listriknya. Nah, ketika jalankan game GTA 5 di sini di wattmeter menunjukkan angka 128 watt rata-rata ya, fluktuatif tapi rata-rata di 128 watt. Nah, 128 watt itu irit apa enggak sih? Nah, untuk menentukan irit atau enggaknya saya rasa memang itu tergantung ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita konversi saja 128 watt itu terhadap nilai rupiah. Kira-kira berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk bayar listrik kalau kita pakai PC seperti ini dengan konsumsi listrik sekitar 128 watt kalau full loadnya ketika jalankan game ya.
Di sini saya coba hitungkan buat teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai PC ini selama 3 jam per hari, 6 jam per hari, ataupun 12 jam per hari ya. Kalau kita jalankan main game selama 3 jam per hari ya, sebagai contoh tadi dengan main game GTA 5, 3 jam per hari dengan PC ini, itu kita biaya listriknya kurang lebih adalah sekitar Rp16.903 ya. Sedangkan kalau 6 jam per hari itu ya tinggal dikali 2 ya, jadi 33.806. Kalau misalnya 12 jam per hari ya, atau setengah hari ya, setengah hari kita main game gitu, itu kita harus bayar listrik sekitar 67.612 ya. Gimana, murah nggak menurut teman-teman ya? Jadi saya rasa ini sih hitungannya masih cukup irit ya untuk listriknya. Jadi kalau misalnya kita rata-rata kan main game mungkin nggak akan terlalu lama juga ya, kecuali kalau kalian tuh bener-bener gamer banget ya, tiap hari bisa 12 jam gitu kan, itu 67.000. Tapi kalau misalnya cuma 3 jam itu paling cuma 16 ribuan kita, atau hampir 17.000 lah ya per hari untuk biaya listriknya. Itu dengan catatan harga listrik yang saya catat di per September sekitar Rp1.467 ya per September 2020 ya. Jadi konsumsi listriknya kalau menurut saya sih ini hitungannya masih cukup irit ya. Oke teman-teman, itulah tadi performance dari PC kita kali ini ya, rakit PC dengan budget yang nggak nyampe 2 juta ya, atau sekitar 1,9 jutaan ya. Dengan budget yang nggak nyampe 2 juta itu ternyata performance-nya untuk jalankan game-game yang kekinian ya, seperti game-game e-sport tadi, Dota 2 dan CSGO kita coba itu lancar banget ya, di resolusi 1080p masih lancar ya, masih bisa kita pakai untuk main game itu. Dengan settingan yang variatif ya, bisa kita coba di beberapa setting dan masih cukup lancar gitu kan. Dan ke game yang cukup lawas seperti GTA 5 yang cukup berat ya untuk PC seperti ini ya, PC yang murah ya gitu kan, GTA 5 termasuk cukup berat. Itu juga kita bisa jalankan bahkan ke resolusi 1080p dengan masih playable meskipun mepet lah ya FPS-nya. Tapi kalau kalian mau dapat FPS yang lebih bagus, kalian bisa turunkan ke resolusi 900p ataupun 720p ya. Jadi intinya untuk gaming PC ini bisa diandalkan meskipun budgetnya murah meriah gitu kan. Nah, kalau untuk editing bagaimana, tadi sudah kita lihat di aplikasi Adobe Premiere Pro ini juga masih bisa kita gunakan gitu kan, untuk ngedit video dengan ngedit ringan lah ya, yang nggak terlalu banyak efek-efeknya di situ, meskipun dengan waktu rendering ataupun encoding yang cukup lama, bisa sekitar 2,4 kali dari durasi videonya kalau pakai Adobe Premiere Pro ya. Nah, opsi lainnya kalian bisa pakai aplikasi editing video lain yang lebih ringan seperti Filmora misalnya, seperti yang tadi saya bilang ya, itu akan lebih cocok untuk PC seperti ini ya. Dan yang tadi kita bahas juga mengenai konsumsi listrik. Nah, konsumsi listriknya itu juga termasuk cukup irit ya, karena rata-rata ketika full load itu hanya sekitar 128 watt ya. Jadi 128 watt itu kalau kita konversi ke rupiah tadi sudah saya hitungkan ya, 3 jam, 6 jam, 12 jam per hari itu, bahkan kalau yang 3 jam per hari itu nggak nyampe 20.000, jadi cuma sekitar 16.900 rupiah per bulannya. Kalaupun 12 jam per hari ya, setengah hari kalian main game itu sekitar 60 sekian ribu gitu. Jadi masih cukup murah lah saya rasa hitungannya, karena kita di sini gunakan VGA card yang tidak menggunakan pin power di sini, jadi cukup irit listrik ya. Jadi ini bisa jadi opsi kalau kalian memang mau PC yang cukup irit listrik gitu ya. Nah, dengan komposisi seperti ini, kalau misalnya kalian pengen punya komposisi lain, nggak yang kayak gini, apa sih opsinya? Kalau menurut saya pertama nih ya, karena di sini kita gunakan power supply yang kurang bagus ya, kita gunakan yang tidak 80 plus, walaupun kelihatannya cukup aman nih, saya karena udah coba cukup lama ya pakai power supply ini dan nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman saya sarankan pakai power supply yang sudah 80 plus, cari yang harganya ya sekitar 400 ribuan itu masih ada lah ya yang 80 plus, atau kalian cari yang second yang harganya mungkin kalau 80 per second bisa di bawah 400 masih ada gitu kan. Kalian cari yang seperti itu. Jadi kalau kalian punya extra budget sedikit,
power supply-nya kalian upgrade ke yang 80 plus. Dan berikutnya opsi lain kalau untuk motherboard dan juga prosesor ya di sini. Karena di sini kita gunakan LGA 775 ya, G41 dari GB, dan juga prosesornya adalah Core 2 Quad Q 8300 yang udah cukup jadul dengan clock speed yang rendah ya, hanya 2,5 GHz. Kalian bisa juga opsi lainnya, kalian naik sedikit ke Intel Gen 2 atau Gen 3. Kalian bisa ambil i3 ya di situ, Gen 2 atau Gen 3 dengan motherboardnya H61. Itu memang harganya agak sedikit lebih mahal ya. Totalnya kalau ini kan antar prosesor dan motherboard sekitar 400 ribuan ya total, bundling prosesor dan motherboardnya. Kalau misalnya pakai Intel Gen 2, Gen 3 yang i3 plus H61 itu mungkin sekitar 600 ribuan budget untuk prosesor dan motherboardnya, jadi selisih 200 ribu. Jadi kalau kalian punya ekstra 200 ribu, bisa kalian naik sedikit ke i3 Gen 2 atau Gen 3 dengan motherboardnya H61 dengan performance yang akan sedikit lebih baik daripada ini gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.